Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Farizi. Saya berasal dari Kimia A. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan otot rangka. Jaringan otot terbagi menjadi 3 macam. Ada otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan yang terakhir ada otot jantung. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot rangka. Otot rangka atau otot lurik ini merupakan otot yang terletak pada rangka manusia. Otot ini termasuk dalam otot volunteer yang artinya harus digerakkan secara sadar, sehingga otot ini juga disebut sebagai otot sadar. Otot rangka terdiri atas sel-sel otot, jaringan penghubung, sel saraf, dan pembuluh darah. Otot lurik hampir secara eksklusif melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot tubuh. Serat pada otot rangka ini memiliki banyak inti yang berada di bawah kendali sistem saraf somatik dan menimbulkan gerakan dengan kekuatan yang diberikan pada kerangka yang mirip dengan tuas tendon. Pada otot rangka ini terdapat tendon. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri otot rangka. Ciri-ciri otot rangka antara lain ada ciri-ciri otot lurik antara lain ada sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Lalu selanjutnya ada mengandung banyak mitokondria dan memiliki inti banyak dan intinya itu berada di bagian sisi. Lalu ada sel otot lurik berbentuk silinder. Otot lurik memiliki bentuk seperti serabut-serabut halus memanjang atau myofibril. Lalu yang terakhir ada otot bekerja atas kesadaran perintah otak dan mengalami kealahan otot. Selanjutnya ada fungsi otot lurik. Secara umum, otot lurik memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada menghasilkan gerak pada rangka, lalu menjaga postur dan posisi tubuh, lalu ada menunjang jaringan lunak, menjaga tubuh dari segala hal yang masuk maupun keluar tubuh, kemudian ada menjaga suhu tubuh, dan yang terakhir ada menyimpan cadangan oksigen. Nah, selanjutnya ada struktur dari jaringan otot lurik. Setiap sel otot tersusun atas 3 lapisan, yaitu ada endomysium, perimysium, dan epimysium. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, ini ada myofibril yang kecil ini, lalu ada kumpulan dari myofibril ini ada sarkolema, lalu ada kumpulan dari sarkolema ada endomysium, dan kumpulan dari endomysium ada perimysium. Lalu di sini ada jaringan darah dan lapisan terluar itu ada epimysium. Dan yang menghubungkan pada tulang itu ada tendon. Nah, setiap endomysium merupakan kumpulan serat otot yang saling berhubungan. Kumpulan dari serat otot yang berdekatan dan berhubungan ini membentuk vasikula. Vasikula berupa seikat otot yang kemudian membentuk suatu kompartemen. Kumpulan kompartemen ini menyusun struktur otot yang disebut perimysium. Nah, beberapa perimysium ini kemudian membentuk suatu ikatan yang kemudian dilapisi oleh epimysium. Epimysium adalah lapisan serat kolagen padat yang mengelilingi otot. Epimysium ini membatasi otot dari jaringan di sekitarnya dan terhubung dengan selaput fascia. Gambaran histologis umum jaringan otot rangka memperlihatkan 3 komponen dasar yang menyusun jaringan otot rangka, yaitu ada jaringan ikat, jaringan otot, dan sistem membran. Komponen jaringan ikat terdiri atas fascia superficialis, fascia profunda, epimysium, perimysium, dan endomysium. Gambaran dari jaringan otot rangka ini juga memperlihatkan beratus-ratus sampai beribu-ribu serat panjang berbentuk silindris yang disebut serat otot atau fiber. Serat otot terletak sejajar satu dengan lainnya. Diameter dari serat ini berkisar antara 10 sampai 100 mikrometer dan panjangnya 100 mikrometer.
tetapi dapat mencapai 30 cm. Serat otot rangka berasal dari fusi banyak sel kecil semasa embrio. Oleh karena itu, setiap serat otot mempunyai banyak inti. Inti itu terletak di tepi, bagian tepat di bawah sarkolema. Lalu ada mitokondria. Mitokondrianya itu terletak dalam deretan di seluruh serat otot, berdekatan dengan protein otot yang menggunakan antioksidan untuk kontraksi. Lalu pada sistem membran ada sarkolema. Sarkolema merupakan membran plasma dari serat otot yang memutus sarkoplasma. Sarkolema serat otot rangka tersusun atas plasmalema dan membran basalis. Sedangkan membran basalis sendiri terdiri dari lamina basalis dan lamina reticularis. Oleh karena itu, sarkolema disebut juga sebagai trilaminar sel membran. Selanjutnya ada miofibril. Miofibril merupakan elemen kontraktil jaringan otot rangka berdiameter 1-2 mikrometer dan terdiri dari struktur yang lebih halus lagi, yaitu miofilamen atau filamen. Terdapat 3 jenis filamen, yaitu filamen tebal, filamen tipis, dan filamen elastin. Pada miofibril, filamen tersusun dalam bentuk sarkomer. Sarkomer ini dibatasi oleh 2 garis atau lempeng Z seperti pada gambar di samping, seperti pada gambar di atas. Ini ada garis Z, ini ada garis Z lagi. Lalu ada pita A di sini. Pada sebuah sarkomer terdapat daerah gelap, yaitu pita A atau anisotropik, yang dibentuk oleh filamen tebal dan sebagian filamen tipis sebel. Daerah yang lebih terang yaitu pita I atau isotropik, dapat dilihat seperti pada gambar ini. Yaitu pita itu dibentuk oleh bagian sisa filamen tipis tanpa filamen tebal. Garis Z yang melewati titik tengah pita I. Lalu ada pada tengah pita A terdapat daerah yang lebih terang, disebut zona H, yang dibagi oleh garis M. Lalu terdapat 2 jenis protein kontraksi otot, yaitu miosin dan aktin. Filamen tebal terutama tersusun oleh miosin, sedangkan filamen tipis terutama disusun oleh aktin. Bagian ekor miosin menuju garis M di tengah sarkomer. Kepala miosin yang membentuk jembatan silang atau cross-bridge akan menuju filamen tipis pada saat kontraksi. Bagian-bagian batang miosin terletak sejajar dan membentuk badan filamen tebal. Tonjolan kepala miosin dari batang filamen tersusun dalam bentuk spiral. Lalu filamen tipis tersusun oleh aktin dan 2 jenis protein regulator, yaitu tropomyosin dan troponin. Molekul aktin berbentuk ginjal bergabung membentuk satu rantai filamen aktin yang berpilin seperti spiral ganda. Pada setiap molekul aktin terdapat tempat mengikat miosin atau tempat aktif, di mana akan melekat jembatan silang kepala miosin. Dalam keadaan relaksasi otot, tropomyosin menutup tempat mengikat miosin pada aktin sehingga menghambat pelekatan jembatan silang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.